110034 dari Program Studi Perbankan Syariah kelas 5B. Di sini saya akan membawakan sebuah ceramah yang berjudul tentang generasi milenial, guna untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah praktek pengamalan ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan generasi muda sebagai penerus suatu bangsa, tak terkecuali bangsa Indonesia kita yang tercinta. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung, yaitu Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sangat cinta pada umatnya, sehingga umat Muhammad menjadi manusia pendamai di dunia dan di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Tak dipungkiri lagi kalau generasi kita sekarang ini adalah generasi milenial. Artinya generasi yang di tangannya ada sebuah handphone pintar, di otaknya ada WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, dan terakhir ini yang paling fenomenal yaitu Mobile Legends. Ini realita yang dilakukan remaja milenial sekarang. Mereka setiap kali duduk, setiap kali berteduh, setiap kali ngopi, setiap kali nyangkruk, hanya dua yang dilakukan, yaitu bermedia sosial dan bermain game. Ini fakta, ini realita, ini bukan cerita dongeng belaka. Kalau kalian tidak percaya, tanyakan pada diri kalian sendiri. Para netizen yang dirahmati Allah, Bu, Pak, generasi tua, bukan isu lagi kalau pemuda milenial sekarang setiap hari hanya disibukkan update status di Facebook, sibuk dengan main game, dan yang tak kalah saing adalah sibuk berselfie di mana-mana. Mau berangkat sekolah selfie, mau makan selfie, mau minum selfie, mau mandi selfie, mau buang air besar pun selfie. Bahkan saat ada kecelakaan di jalan, bukannya menolong, malah selfie. Ya Allah, inilah fakta generasi milenial zaman sekarang. Bu, Pak, generasi tua. Karena tidak salah kalau era milenial ini semuanya serba online. Mau makan online, mau bepergian online, mau ngundang penceramah pun online. Semuanya tak lepas dari online. Kalau perlu, mau nikah juga online. Gus Dur dulu pernah ditanya oleh seseorang yang pertanyaannya begini, Gus, bagaimana hukumnya nikah lewat telepon? Waktu itu belum ada WhatsApp seperti sekarang. Gus Dur pun menjawab, iya, nggak apa-apa, tapi ketika mau jima juga harus lewat telepon. Para warganet yang dirahmati Allah, ya, itulah gambaran perilaku generasi milenial zaman sekarang yang tak bisa lepas dari dunia maya. Kaitannya dengan anak muda sekarang ini, Rasulullah pernah bersabda dalam salah satu hadisnya yang artinya begini, pemuda hari ini adalah penentu masa depan. Karenanya, bila pemuda hari ini kelakuannya bejat, maka tak menutup kemungkinan bangsa ini akan hancur. Nauzubillah min dzalik. Anak perempuan hari ini adalah ibu dari generasi masa depan. Manakala generasi perempuan hari ini rusak, maka akan banyak bayi-bayi yang lahir tanpa ayah alias anak zina. Akan banyak perempuan hanya jadi pelampiasan, pemuas hawa nafsu lelaki hidung belang yang tak bertanggung jawab. Nauzubillah min dzalik. Coba sekarang kita cek sama-sama di handphone kalian masing-masing, ketik di halaman Google pencarian data pemuda pencandu narkoba tahun 2018. Bagaimana? Sudah dicek? Di situ terdapat angka yang begitu menakutkan.
di mana 5,9 juta anak Indonesia jadi pencandu narkoba. Sekarang mari kita cek lagi, ketik data keperawanan anak tahun 2018. Berapa yang muncul? Ya Allah, ternyata 6,2% remaja tidak perawan lagi. Mari cek, ketik data anak yang lahir tanpa ayah di luar nikah tahun 2018. Berapa yang muncul? Tertera di situ 24,9%. Maksudnya dari 1000 kelahiran sebanyak 24,9% diantaranya hasil hubungan di luar nikah. Ya, itulah fakta yang terjadi pada hari ini. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, terus bagaimana nasib bangsa Indonesia ke depan kalau pemudanya sudah seperti ini? Pening rasanya memikirkan persoalan yang tak berkesudahan ini. Apa yang kita bisa harapkan dari pemuda hari ini? Karenanya, marilah kita sesama anak muda, sesama generasi milenial untuk saling mengingatkan, saling menjaga, jangan sampai generasi kita menjadi sebab kehancuran bangsa Indonesia kita tercinta. Berbicara mengenai remaja milenial, remaja adalah masa peralihan manusia dari masa anak-anak menuju dewasa. Pada masa ini pula sering terjadi ketidakstabilan emosi yang tidak sehat. Emosi yang tidak terkendali ini pula mampu membuat mereka berkeinginan untuk mencoba sesuatu, meskipun hal tersebut tidak sepantasnya untuk dilakukan. Mereka tidak lagi memperdulikan batasan yang sudah ditetapkan oleh agama, lingkungan sosial, maupun hukum yang berlaku. Seperti yang sudah diketahui bahwa orang tua tidak bisa selalu dapat mengawasi anak dengan sepenuhnya dan hanya dapat mengawasi ketika sedang berkumpul di rumah. Mungkin saat kita kecil, orang tua masih dapat mengawasi kita sepenuhnya. Akan tetapi, semua itu berubah saat kita mulai menginjak remaja, di mana ruang lingkup sosial kita lebih luas, baik itu dari lingkungan sekolah atau lingkungan bermain, apalagi ketika mulai merasa memiliki ketertarikan terhadap lawan jenis. Hadirin yang terhormat, remaja sendiri merupakan tonggak bagi bangsa untuk kedepannya. Mereka akan menjadi pemimpin bagi sebuah bangsa. Apa jadinya kalau remaja tersebut terjerumus ke pergaulan bebas dan merusak masa depan? Maka dengan otomatis negara kita juga akan kehilangan bibit-bibit unggul untuk memimpin mereka di masa depan. Sebagai generasi muda, kita sangat diperlukan dalam membangun menuju Indonesia yang lebih maju. Bagi kalian para remaja yang sudah terjebak di pergaulan bebas, segeralah keluar dari lubang hitam tersebut, karena bisa mempengaruhi masa depan yang telah kamu rencanakan. Memang tidak mudah membangun kembali hal yang telah rusak, tetapi selalu ingatlah kata pepatah, lebih baik terlambat daripada tidak. Sekian uraian yang dapat saya sampaikan mengenai ceramah pergaulan bebas di kalangan remaja atau remaja milenial. Bukan maksud saya untuk menggurui, tapi ada kalanya kita sebagai manusia harus saling mengingatkan agar kita dapat terselamatkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kesalahan dalam tutur maupun sikap saya sebagai manusia milenial biasa, minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.